Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka pengajian rutin setiap malam Selasa, yang mana pada hari ini bertempat di kediaman Bapak Mustafa sekeluarga besar beserta anak-anak dan cucu-cucunya, yang juga sekalian haul daripada almarhumah Ibu Wiwit binti Mijo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ampunkan daripada dosa-dosanya. Amin. Allah lapangkan daripada kuburnya. Amin. Allah masukkan ke dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Dan keluarga Bapak Mustafa beserta anak cucunya dijadikan keluarga yang penuh barokah. Anak cucunya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan rezekinya ditambahkan oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Wabil khusus kepada hadirin hadirat yang telah berhasil melawan daripada hawa nafsunya untuk hadir ke dalam majlis-majlis taklim seperti ini. Begitu pula yang sudah berhasil melawan daripada letih dan capeknya untuk hadir ke dalam majlis ini. Begitu juga yang sudah mengutamakan atau meluangkan waktunya mengutamakan daripada majlis taklim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin Allah. Hajat daripada kedua orang tua kita. Amin ya Allah. Allah angkat penyakit yang ada di diri kita. Amin Allah. Yang ada di keluarga kita. Amin. Allah bukakan daripada segala sesuatu yang tertutup. Dan mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifada wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke hadis yang keempat, al-haditsur rabi' di dalam kitab Mukhtar Hadis li Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibn Syabakar bin Talib hafidhullah ta'ala wa nafa'ana bihi bid-darain. Amin. Amin ya Allah. Ayol hadirun, bahwasanya kita masuk dalam hadis keempat, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Nanti dicatat disalin ya di kitab ya. Yang belum dari pertama, mumpung masih 4 belum capek.
Nah, disalin, catat salin, apalin. Kalau bisa apalin lebih bagus. Hadis yang keempat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, negeri-negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Negeri-negeri yang dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan negeri-negeri yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Yang paling dicintai Allah masjid, yang tidak dicintai oleh Allah adalah pasar. Nah, maksudnya apa? Tidak hanya negeri, bisa juga kota, bisa juga kabupaten, bisa juga kecamatan, bisa juga kampung. Kampung-kampung yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Apa sih masjid itu? Masjid adalah tempat yang dipakai secara terus-menerus untuk melakukan sholat. Karena sholat berjamaah ini di dalam suatu tempat, di suatu kampung, hukumnya fardu kifayah. Jadi di setiap tempat harus ada yang sholat berjamaah. Gak boleh di kampung gak ada yang berjamaah. Baik, kadang-kadang kita khawatir kalau di suatu kampung ya, imamnya dia, yang azan dia, yang qomat dia sendiri. Ada, kita mendapati ada dia sendirian aja, padahal dia tinggal bukan di kampung tapi tinggal di kota. Tapi cuma satu orang, dua, tiga pernah sendiri. Nah, ayo, makanya kita yang biasa jarang sholat jamaah, wabil khusus jarang ke masjid, kita ramaikan masjid kita. Apalagi sekarang dalam sholat wajib kita dianjurkan oleh para ulama kita yang ada di Indonesia pada rakaat terakhir untuk membaca qunut nazilah, mendoakan saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina yang sedang berjuang memperjuangkan kemerdekaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masjid makanya dipakai tempat buat sholat. Al-aswaq ini pasar-pasar, yaitu bentuk jamak daripada suq, mufradnya suq, pasar. Menjelaskan bahwasanya tempat, negeri, kampung, desa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dimaksud dengan buyutut ta'ah. Jadi masjid ini adalah buyutut ta'ah, tempat atau rumahnya ketaatan. Rumahnya ketaatan. Wa asasut taqwa, dan pondasinya ketakwaan. Pondasinya ketakwaan. Dan tempat nuzulnya, tempat turunnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicintai Allah? Karena memang tempatnya taat, rumahnya taat, pondasinya takwa, dan tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit kita kalau masuk masjid hawanya tenang, hawanya nikmat, kemudian yang sumpek jadi hilang sumpeknya, kemudian sejuk, berkah. Nah, ini karena di dalamnya adalah rumah ketaatan, pondasi daripada ketakwaan dan turunnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lagi pada batuk-batuk Allah sembuhin daripada. Amin. Nah, terus kenapa masjid dicintain, kemudian pasar tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa begitu? Nah, sekarang ini kalau pasar kan terbagi menjadi dua.
ada pasar tradisional dan ada pasar modern. Bahkan terbagi menjadi 3 sekarang. Ada pasar online. Nah, kenapa pasar-pasar ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pasar ini tempatnya ghaflah. Tempat yang bisa bikin hati tertutup. Coba kalau kita ke pasar tradisional maupun pasar swalayan, pasar tradisional ini mesti ada. Sering kita lihat, misalnya ada ibu-ibu pakai kerudung, tapi tangannya tangan pendek, atau pakai kerudung untuk aurat, tapi pakai dasar sampai betis ke bawah, aurat atau bukan? Aurat. Ada juga rapi semua, tapi ngepres banget pakainya. Ada juga yang agak-agak longgar dikit, nggak ngepres, semua ketutup, tapi lehernya kelihatan. Ada nggak yang gitu? Nah, begitu juga yang laki. Laki ini kan auratnya ma baina surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut kalau di dalam sholat dan pada sesama lelaki. Nah, ini harus dipahami. Banyak orang nyangkanya aurat laki-laki ini cuman dari pusar sampai lutut, terus keluar yang mana ada bukan mahramnya boleh pakai celana pendek. Enggak, ini cuma di dalam sholat dan ketika sama-sama laki-laki. Tapi kalau keluar ke jalan pakai celana pendek, lewatin dengkul, betis, itu auratnya laki-laki yang nggak boleh dilihat sama perempuan. Makanya jangan, apalagi kita anak majlis rapi, pakai peci, pakai kopiah, pakai gamis, udah selesai majlis pakai celana pendek, pakai kaos buntung, rokok ditaruh di kuping, koinnya diselipin di kuping. Ya Allah, ya kita jangan kayak habis majlis tahu-tahu merdeka. Enggak, justru kita jaga. Kalau bisa kita pakai sarung, kalau nggak bisa ya pakai celana panjang. Jangan habis dari majlis malah kita nggak mencontohkan. Karena kalau kita berubah mencontohkan, bisa jadi kita menjadi perantara turunnya hidayah Allah kepada saudara-saudara yang di sini kita, juga kepada diri kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kan, baik pasar tradisional maupun pasar modern, mesti aja pertama dari segi aurat itu bisa bikin ghaflah, hati kita tertutup, lalai, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kenapa tidak disenangi Allah, dibenci Allah pasar itu? Karena di situ banyak daripada kecurangan. Tidak sedikit orang yang mempermainkan daripada timbangan. Yang harusnya misalnya 1 kilo, nggak tahunya nanti nyampe rumah nggak nyampe 1 kilo, misalnya daging. Nah, juga tidak sedikit, bahkan pernah ada di salah satu tayangan, itu ibu sudah beli, sudah dimasukin plastik, ditimbang betul, memang misalnya 1 kilo, tapi sama penjual diambil lagi belagak mau dimasukin di double plastiknya, padahal ditukar dengan barang yang lain. Nah, ini dilihat dari CCTV ketahuan. Yang harus sekilo misalnya, nyampe rumah tahu-tahu cuma 8 ons misalnya. Nah, kenapa? Pasar ini tempatnya orang curang, orang yang licik. Memang tidak semua, tapi kebanyakan tempat orang-orang yang curang. Dan juga pasar ini banyak tempat fitnah, tempat daripada fitnah. Mungkin ada yang ngelihat, misalnya ada yang ngelihat kita, atau ada yang lihat orang mirip kita, dan yang ngelihat ini nyangkanya diri kita, padahal bukan kita. Misalnya ngelihat, wah, si fulan
jalan sama perempuan lain. Padahal fulan nggak lagi jalan ke mall, lagi ada di rumah atau lagi ada di masjid. Tapi yang ngelihat yang ngasih kabar ini ngomong ke keluarganya, gue ngelihat laki lu jalan sama perempuan lain. Padahal suaminya nggak ada di situ, mirip doang. Nah ini dahsyat ini, udah ngadu domba, salah lagi, bukan orang yang sama. Bisa terjadi fitnah. Kenapa tidak disenang Allah? Bisa terjadi fitnah. Akhirnya kenapa? Dia nggak tahu apa-apa, pulang-pulang istrinya langsung marah. Lu tadi jalan sama siapa? Lu tadi pegangan tangan sama siapa? Dia kaget. Gue habis dari majlis, gue habis nongkrong sama teman-teman majlis, duduk sama majlis. Ini orang tahu dari mana? Dapat kabar dari mana? Kok bisa nuduh? Salah lagi. Dan orang yang ngadu ini, wah ini nanti waduh berat. Jadi nambang orang yang mengadu domba. Karena dia mengadu domba, tidak betul lagi. Betul aja dosa. Betul aja dosa. Ini tambah-tambah nggak betul. Gara-gara dia sebab menyampaikan kabarnya, bisa menghancurkan daripada rumah tangganya. Nggak sedikit. Dari kabar, rusak daripada rumah tangga. Kira-kira dosanya gede nggak tuh? Gede nggak tuh? Gede. Apalagi yang mau nikah, yang nikahnya ngumpulin duit bertahun-tahun. 3 tahun belum kumpul duit, sampai 5 tahun, sampai 7 tahun. Tak tahu baru setahun nikah, istrinya menggugat dengan kabar yang belum tentu ada benarnya. Kira-kira yang ngasih kabar ini dosa nggak? Dosa gede nggak? Ya Allah, kasihan banget. Nah beginilah, kenapa? Karena pasar ini tempatnya fitnah. Watsoma, pasar ini tempatnya orang serakah. Banyak, tidak semua ya, tapi banyak orang yang serakah, ngambil untung yang banyak benar. Dan juga di pasar tempatnya khianat. Banyak orang yang khianat. Juga banyak tempat orang yang janjinya manis palsu. Oh ini barang masih baru, ini misalnya handphone ini keadaannya masih bagus, 95%, harganya sekian gini nih. Padahal itu HP-nya keadaannya sudah 40% misalnya, atau masih 50% bagusnya. Jadi janji manis, omongan manis, nggak taunya barangnya nggak sesuai harganya, dia beli mahal. Nah kenapa? Tempat khianat, tempat orang janji manis, ya ujung-ujungnya dia tertipu juga di dalam pasar. Nah makanya ini tidak, tempat ini, pasar ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak sedikit juga pasar-pasar yang mana pasar-pasar tersebut banyak yang jualannya itu baca Quran. Tidak ada yang membeli, atau sambil nunggu pembelasan baca Quran. Semua tuh. Pas pada saat azan semuanya tutup. Habis sholat berjamaah dibuka lagi. Kayak misalnya di Tarim itu yang jaga itu dagang hampir semuanya itu baca Al-Quran. Azan tutup buka lagi habis sholat daripada jamaah. Jadi terus menjaga banget. Dan di sana, dan bagusnya dan afdolnya perempuan itu kalau dalam muamalat itu suaranya dikasarin, digedein suaranya. Seperti saya melihat di Tarim. Judas, perempuan Judas, ketus sama yang bukan mahramnya itu betul nomor 1. Tapi kalau di sini enggak, mau beli apa? Halus. Kalau mancing syahwat bisa menjadi dosa. Kalau sana apa namanya? Wah, digedein suaranya, dibikin orang ini nggak senang sama suaranya. Orang laki ini nggak tertarik daripada sama suaranya. Suaranya dikasarin, digedein, dikasarin sehingga tidak memancing daripada syahwat. Itu sunnah. Kalau di sini enggak, mau beli apa? Nanti kesini lagi ya. Mudah-mudahan lancar, rezekinya sehat selalu, panjang umur, betul nggak? Iya. Bisa datang ke sini lagi. Baru masuk dibukain selamat datang, ya kan? Kurang ramah bagaimana?
Nah ini sebenarnya malah nggak diperbolehkan. Bagusnya kasar, tapi ya mau gimana lagi? Ya tinggal kita. Makanya jadi wali di Indonesia lebih cepat ketimbang jadi wali di tempat yang mana tempat tersebut terjaga. Misalnya auratnya rapi, pakaiannya nggak ada yang ngepres, ngetat, pakai cadar. Kita ngelihatnya jadi takut. Nah itu malah biasa kalau jadi wali karena memang terjaga. Tapi kalau di sini ya Allah susah benar kita menjadi wali. Makanya kita menjaga daripada pandangan kita, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tapi ada jalan keluarnya apa? Nabi Muhammad SAW kasih kita amalan. Jadi kasih kita amalan. Ada jalan keluarnya, yaitu dengan zikir masuk suq, zikir masuk pasar. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir masuk pasar, warung, termasuk juga warung, pasar tradisional, modern, online. Ya, akhirnya baru gajian masukin keranjang, habis tuh duit beli online semua, beli variasi motor atau apalah dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk pasar, baca ini, insya Allah bisa jadi rem juga. Yang biasanya kita boros nih belanja, kita ini kalau masuk pasar, kalau kita nggak baca zikir ini, kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil ini, ambil itu. Padahal yang rumah belum tentu ntar kepake. Ngapain beli gini nih? Padahal masih ada. Lain lagi kalau kayak kebutuhan nih, misalnya kayak sabun cuci piring masih bisa dipakai kalau beli kelebihan, sampo atau sabun masih bisa. Tapi barang-barang yang sekiranya nggak perlu, kadang-kadang kita beli. Akhirnya baru gajian duit udah habis. Tapi memang kalau diamalin ini kayak ada ngerem. Kita mau bilang ambil nggak ya? Ini butuh nggak ya? Perlu benar nggak? Urgent nggak? Kalau kita baca itu kayak Allah kasih di dalam hati kita tuh penerangan. Wah ini nggak perlu. Jadi kita masuk nggak banyak yang dibeli kecuali yang perlu-perlu dan yang penting la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tidak sampai di situ ayyuhal ikhwan, bahwasanya ini dikisahkan, hadis ini datang daripada Imam Tirmidzi daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah SAW qala man dakhala suq, siapa yang masuk pasar kemudian dia baca zikir yang tadi yang barusan kita baca sama-sama, maka Allah tulis baginya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Ya Allah, Masya Allah. Dan Allah hapus daripadanya 1.000.000 keburukan. Dan Allah angkat 1.000.000 derajat. Tuh, Masya Allah. Makanya kalau kita ngaji enak. Kita ngaji dapat ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi ada jalan keluarnya di pasar, ada jalan keluarnya, dikasih wirid, dikasih bacaan, dikasih zikir oleh kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi sayang nggak sama kita? Sayang. Nabi perhatian nggak sama kita? Nabi peduli nggak sama kita? Tidak lain, tidak bukan, Nabi mengajarkan ini agar kita dapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen nggak dekat sama Allah? Pengen nggak dekat sama Nabi? Apa yang sudah kita dapatkan kita amalkan. Itu adalah salah satu yang dapat membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk bersyukur dengan ilmu.
kita dapat ilmu, kemudian kita amalkan. Jadi ilmu ini kalau kita amalkan, Masya Allah, membuat girang, membuat senang, membuat riang hati kita punya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita gimana caranya harus ada hubungan mahabbah, punya ketergantungan yang tinggi kepada masjid dan yang ada di dalam masjid, ya Qur'annya, ya kitabnya, para staf pengajarnya, Bilalnya, muadzinnya. Kita harus punya ikatan yang kuat sama masjid dan segala isinya. Dan begitu juga di Palestina, Masjid Al-Aqsa yang sudah kurang lebih 75 tahun Israel ini dijajah oleh Israel Yahud, yang sekarang Hamas sedang berjuang untuk merebut kembali daripada hak-hak muslimin muslimat di kota Palestina, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan allazi barakna haula, yang Allah berkahi di sekelilingnya, di dalamnya, di Masjidil Aqsa. Para ulama tafsir bilang, kenapa masjid ini diberkahi? Karena di dalam Masjidil Aqsa ada makbarah atau kuburan-kuburan para nabi dan rasul. Ada kuburan-kuburan nabi dan rasul. Dan disebutkan juga bahwasanya di negeri Palestina ini juga banyak daripada makam nabi dan rasul. Ini adalah salah satu yang disebutkan oleh Allah, allazi barakna haula. Makanya paling tidak kita baca doa qunut nazilah, Allahumma afina wal tuhbina wahbadna wal muslimin, Allahumma qina wa iyyahum jami'an syarra masaibid dunya waddin, Allahumma ajil bi farajika wa ala kafatil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Minimal begitu. Kalau mau ditambah, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa Palestina. Boleh. Pokoknya doa dan diniatkan untuk saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Jangan sampai kita nggak peduli acuh tak acuh. Bodoh amat, paling begitu gitu. Lain. Ini sekarang orang-orang Palestina, Hamas ini bangkit. Selama 75 tahun mereka mau nyerang, nggak ada senjata, seadanya. Yang ada batu-batu, yang ada katapel, yang punya tombak-tombak, yang punya pedang-pedang. Sedangkan mereka hanya berani nyerang dari jauh, pakai rudal, pakai roket. Dan alhamdulillah Allah kasih pertolongan buat saudara-saudara kita di sana. Ada jalan sehingga bisa punya senjata roket, bisa punya basoka yang ngancurin tank-tank tuh, udah puluhan tank, bahkan sudah ratusan tank kalau dihitung dari tanggal 7 Oktober ya. Banyak sekali tank-tank. Nah, ini adalah termasuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca kunut nazilah di setiap rakaat terakhir ya. Jangan sampai kita biasa aja. Dan kalau bisa kita jangan beli daripada produk orang-orang Yahudi, karena itu pajaknya untuk nyerang, untuk bunuh saudara-saudara kita, yang perempuan, ibu-ibu, yang anak-anak masih kecil, itu dipakai daripada pajak yang kita beli daripada produk-produknya. Makanya kan banyak beberapa yang sudah mulai harganya dijatuhin, promo murah-murahan, bahkan pakai alasan dia bilang dia kirim bantuan ke Palestina ya. Walhasil, nah kita yang sekarang ini kita mulai, kita doain orang-orang Hamas dan pejuang-pejuang lainnya daripada sayap-sayap orang-orang Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi
anak-anak kecil, perempuan-perempuan, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah yang dihancurkan tanpa dosa. Allahumma sallimna wal muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat Al-Fadil sampaikan. Jika benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah, datangnya dari Al-Fadil. Minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah.